Masih di malam yang sama, di wilayah utara Sekte Wuxiang, seorang bawahan melapor bahwa orang yang telah membunuh Ji Shenran telah diidentifikasi. Orang yang dilapori adalah seorang wanita. Bawahan itu melanjutkan, yang membunuh adalah orang dari Akademi Qinghong, Bai Luochen. Wanita itu langsung menunjukkan ekspresi marah, tak percaya bahwa pecundang terkenal di wilayah selatan adalah pelaku pembunuhan Ji Shenran. Wanita itu adalah Holy Maiden Sekte Wuxiang, Yin Cui. Bawahan berkeringat dingin. Ia menegaskan tidak berbohong. Menurut berita terbaru, kekuatan Bai Luochen telah pulih dan kemungkinan berada di puncak alam Body Fusion. Bahkan mungkin telah mencapai alam Whole Void. Yin Cui menggebrak meja dengan aura kemarahan, menghancurkan tempat itu. Ia menekankan tidak peduli dengan semua itu. Jika berani membunuh keturunan Ayan, ia akan menuntut nyawanya. Bawahan itu mengingatkan, meskipun Akademi Qinghong lemah, tetap ada monster tua yang duduk di dalamnya, sehingga ia tidak boleh sembrono. Yin Cui meraih leher bawahannya dengan aura ungu dan menghantamkannya ke lantai. Ia mengatakan bahwa sekarang ia adalah penguasa istana dan semua perintahnya harus dijalankan. Jika mendengar kata-kata seperti itu lagi, ia tidak akan segan membunuhnya. Ini bukan perseteruan pribadi, tapi juga menyangkut nasib sekte. Bawahan itu mengangguk mengerti. Yin Cui menambahkan, jika informasinya benar, hal yang mereka cari mungkin ada pada Bai Luochen. Pemandangan bergeser ke puncak Qingluan. Liu membuka pintu gerbang kediaman Bai Lu dengan senyum puas, mengatakan ia telah menemukan senjata jiwa. Namun ia tiba-tiba terdiam. Bai Lu bertanya, apa yang terjadi? Di depannya tergantung tirai seperti untuk ritual pemakaman. Saat masuk terlihat peti mati Man Man. Liu masih merasakan fisiknya, tapi tidak dengan jiwanya. Bai Lu menyarankan menunggu Suli pulang. Tak lama Suli datang membawa bunga di tangannya. Liu bertanya, kemana perginya jiwa bosnya? Suli meminta agar tidak khawatir. Ia menjelaskan jiwa Man Man dan King Por sedang berjalan-jalan di pegunungan terdekat atas saran Xiao Meng. Katanya, cara itu dapat membuat jiwa merasa lebih nyaman. Bai Lu bertanya, apakah tirai dan bunga-bunga ini juga ide Xiao Meng? Suli terkejut dan hendak membongkar tirai-tirai itu. Namun Bai Lu segera menghentikannya dan memintanya mencari mereka karena ia sudah mendapatkan penggabung jiwa dan raga Man Man. Liu juga meminta Suli untuk memanggil Xiao Meng karena ada urusan pribadi dengannya. Di tempat lain, Xiao Meng tiba-tiba bersin. Ia sedang bersama jiwa Man Man dan King Por. Beralih ke akademi. Bawahan Yin Cui datang dengan naga besar. Instruktur Nixu menghampiri sambil tersenyum, memperkenalkan diri sebagai pengajar di Departemen Formasi Akademi Qinghong. Ia bertanya, siapa rekan tahu yang datang mengunjungi akademi? Orang itu menjawab, Nixu tidak layak berbicara dengannya, dan meminta Li Guangqi datang menemuinya. Nixu tetap sopan, mengatakan dekan sedang sibuk sehingga ia meminta rekan tahu itu mengidentifikasi diri dan tujuan kunjungan agar bisa diperkenalkan. Orang itu tidak menjawab. Ia memunculkan senjata tongkat sihir dan menyerang Nixu dengan aura hijau. Ia mengulang perintah agar Li Guangqi datang, memperingatkan agar Nixu tidak banyak bicara. Nixu terluka, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dalam hati, ia menyadari lawannya berada di puncak tahap Body Fusion, dan ini merepotkan. Bai Lu memulai ritual penggabungan jiwa dan raga Man Man. Tubuh Man Man bersinar keemasan, perlahan terangkat di udara. Bai Lu meminta Suli untuk membantu membuka pakaian Man Man. Suli terkejut dan bertanya mengapa harus sampai melepas pakaian. Bai Lu menjelaskan bahwa pembatas antara jiwa dan raga harus diminimalkan. Suli menoleh sinis, lalu berkata, Guru, kau harus memejamkan mata dan jangan mengintip. Pipi Bai Lu sedikit memerah, namun ia menegaskan, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Sekarang aku sedang mengendalikan senjata jiwa. Tubuh Man Man dikelilingi aura biru, lalu terdengar jerit kesakitannya. Suli panik bertanya, apakah ada yang salah karena Man Man terlihat menderita? Bai Lu tetap fokus. Tidak, masalahnya bukan di pihak kita. Seseorang sudah mengintip dunia di sini dan mengganggu rahasia surga. Di langit muncul retakan. Dari sana keluar banyak mata yang menatap ke bawah. Sining bergumam pelan. Suamiku, kenapa kau selalu suka melakukan hal-hal besar seperti membalikan hidup dan mati? Itu mudah menarik perhatian orang-orang itu.
Gerakan ini mungkin akan mendatangkan wanita gila itu lagi. Sining segera menyerang mata-mata tersebut dan menariknya kembali masuk. Tak lama, burung jimat api muncul. Suara Bailu terdengar. "Sining, apakah kau yang bertanggung jawab atas perubahan mendadak tadi?" Sining menjawab dengan lembut. "Suamiku, aku yang mengurusnya. Itu hanya masalah sepele." "Baiklah, teruslah waspada. Aku akan melanjutkan pekerjaan ini," ujar Bailu. Sining sedikit kecewa karena tidak mendapat pujian. Adegan bergeser ke Akademi King Hong. Li Guangqi akhirnya muncul di hadapan bawahan Yin Sui. Ia tidak datang sendirian. Beberapa instruktur ikut berada di belakangnya. Tak lama, Yin Sui muncul di depan bawahannya. Dengan wajah kesal, ia berkata, "Bunuh untuk membayar seumur hidup, hutang untuk membayar uang. Li Guangqi, serahkan Bai Luochen padaku." Li Guangqi menatapnya. "Untuk siapa kau membalaskan dendam?" "Tentu saja untuk penerus Green Snake Man Ji Senran," jawab Yin Sui dingin. Instruktur Nisu berbisik pada instruktur Yue. "Bukankah Ji Senran adalah kultivator jahat yang sempat membuat keributan di keluarga Lin beberapa waktu lalu?" Yin Sui mengancam, "Jika kau tahu apa yang terjadi, biarkan Bai Luochen keluar sekarang. Satu nyawa bernilai satu. Jika tidak, jangan salahkan aku bila harus membobol akademi ini untuk mendapatkannya hari ini." Namun Yue membantah, kultivator jahat akan dihukum oleh semua orang. Kali ini, Bai Luochen justru meningkatkan reputasi akademi kita dan mengembalikan Yun Huang ke jalan lurus. Ia tidak salah. Bawahan Yin Sui segera mengarahkan aura di tangannya ke Yue. Situasi menegang hingga akhirnya diputus oleh suara dekan, Li Guangqi. "Kau mencoba mengajari dan menindasku? Apa kau pikir tidak ada siapapun di akademiku? Tidak peduli apa hasilnya hari ini, kau harus meninggalkan sesuatu." Yin Sui melepaskan bawahannya untuk menghadapi Li Guangqi. Naga hitam raksasa yang bersamanya berubah wujud jadi setengah manusia. Dengan dingin, Yin Sui memerintah naga itu agar terbang menuju akademi dan menyerang para murid. Li Guangqi hendak menghadang naga tersebut. Namun langkahnya dihentikan oleh bawahan Yin Sui. Orang itu tersenyum lalu berkata santai, "Lawanmu itu aku, Pak Tua." Dekan yang sejak tadi tenang akhirnya mulai serius. "Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatanku sungguhan. Baiklah, hari ini aku akan berlatih bersamamu." Bawahan Yin Sui tak tinggal diam. Aura hijau berbentuk ular keluar dari tubuhnya, melesat ke arah dekan. Namun tiba-tiba serangan itu tertahan oleh perisai tak kasat mata. Sementara itu, di akademi, naga yang tadi sudah meluncur ke sana membuat kekacauan besar. Suaranya yang menggelegar membuat semua orang ketakutan. Ia menyiapkan bola energi merah di mulutnya, siap untuk meledakkannya. Namun sebelum dilepaskan, tiba-tiba aura hijau melilit tubuh naga itu. Ikatan kuat itu membuat bola energi gagal dilepaskan. Pelakunya adalah Yun Ruo, tapi tidak berlangsung lama. Naga itu dengan mudah memutuskan ikatan tersebut. Debu pun kembali berterbangan hebat. Tak lama, Suli tiba menghampiri Yun Ruo dan Yun Si. Mereka belum sempat berbicara lama ketika ledakan debu kembali terjadi. Suli segera melindungi mereka dengan perlindungan sihir. Ia menenangkan, "Jangan khawatir, dua kakak seniorku sedang menghajar naga itu." Dan benar saja, pertarungan berakhir ketika Liu dan Xiaomeng berhasil memukul naga itu sampai tubuhnya kembali mengecil. Karena sudah kehilangan harga diri, Xiaomeng bahkan sempat bercanda ingin memanggang naga itu untuk dimakan. Di tempat lain, Man Man akhirnya terlihat bangun dengan tubuh fisiknya. Ritual yang dijalankan tampaknya berhasil. Namun tak lama, getaran hebat terasa kembali. Di udara, pertarungan antara ular aura hijau dan sang dekan masih berlanjut. Kondisi dekan terlihat parah. Dari mulutnya mengalir darah segar. Yin Sui mengejek dia. "Setelah bertahan begitu lama, kau tampak lelah sekali." Dalam hati, dekan mengakui bahwa wanita itu memang makhluk yang berada di atas tingkat crossing tribulation. Ia segera memerintahkan kedua instruktur di belakangnya untuk cepat pergi dan memanggil penatawa tertinggi. Yin Sui kembali mengancam, "Jika Bai Luochen tidak diserahkan, maka akademi ini jadi kuburan hari ini." Instruktur Yu dengan nada penjilat menimpali, "Bai Luochen tidak ada di sini sekarang. Jika Anda menginginkannya, kami akan mengikat anak itu dan mengirimkannya ke rumah Anda untuk menebus kesalahannya."
Yue langsung membantah keras. Tidak, aku tidak setuju. Saudara muda Bailuo sudah berkorban terlalu banyak untuk sekte ini. Kita tidak bisa mengecewakannya seperti ini. Instruktur Yu menoleh dengan nada sinis. Kalau tidak begitu, apalagi yang bisa kita lakukan? Mau melihat dekan mati di tangannya? Kita harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Yin Sui menyeringih puas. Tidak masalah jika dia tidak ada di sini. Ia lalu memanggil kepala jenderal hantu. Niatnya jelas, membunuh semua orang yang dicintai Bailuo agar ia merasakan kehilangan. 3 kepala hantu melesat ganas ke arah dekan dan yang lain. Yue buru-buru memainkan seruling ilahi mengangkat perisai untuk menahan serangan itu. Namun dalam hati, dekan mengakui itu sia-sia. Ia bertanya lirih pada dirinya sendiri, apakah semua sudah berakhir? Dan Yin Sui pun menyeringih, merasa kemenangan tinggal selangkah lagi. Namun saat 3 kepala hantu itu menghantam perisai Yue, tiba-tiba semuanya hancur berantakan. Yin Sui terbelalak tak percaya. Di senjata seruling Yue muncul jimat biru yang memancarkan cahaya. Yue pun terkejut, bergumam, "Ini Bailuo." Tiba-tiba cahaya golden melesat menghantam kereta terbang Yin Sui dan menghancurkannya. Ia sempat berpikir penatawa tertinggi yang datang menyelamatkan akademi. Namun ternyata bukan. Semua itu adalah ulah Bailuo. Ia muncul dengan 2 pedang besar di tangannya, berdiri gagah dan berkata dingin, "Jangan ribut, penatawa tertinggi sedang tidak bisa diganggu. Mengurus kalian, ikan dan udang busuk, aku sendiri sudah cukup." Bailu menatap mereka dingin. Ia bertanya siapa sebenarnya mereka dan apa tujuan datang mengacau di akademinya. Yin Sui tersenyum pahit, seakan pertanyaan itu justru lucu baginya. Aura merah pekat keluar dari tubuhnya. "Membunuh seseorang berarti bayar dengan nyawa," ucapnya. "Kau membunuh Green Snake Man dan aku di sini untuk balas dendam." Aura merah itu membentuk 4 sayatan besar langsung mengarah ke Bailu. Dengan cepat, Bailu menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Ia membalas tenang, "Green Snake Man sudah lama mati, yang kubunuh itu Ji Shenran." Yin Sui menajamkan tatapan. Ji Shenran sudah mewarisi kesadaran spiritual Ayan, Green Snake Man terdahulu. Kalau kau membunuhnya, berarti kau juga membunuh Ayan. Bailu menghela napas, suaranya sarkastis. "Alih-alih mencari pelaku sebenarnya yang membunuh Green Snake Man, kau malah datang mencariku. Apa kau sakit jiwa?" Tapi Yin Sui tak peduli. "Tidak peduli apa yang kau katakan, kau harus membayar dengan nyawamu untuk Ayan." Ia lalu mengeluarkan bunga merah kehitaman, auranya mengerikan. Dikatakan itu adalah bunga Wujie, jurus pembunuh terkuat sekte Wuxianjie. Siapapun yang tersentuh akan jadi korban parasit, darah, daging, dan energi spiritualnya disedot habis. Konon, 1 bunga bisa memusnahkan 1 kota. Yin Sui melempar bunga itu tepat ke arah Bailu. Bunga itu melesat cepat, Bailu mengangkat pedangnya untuk menangkis. Yin Sui tersenyum puas. Baginya, meski senjata imperial dipakai, tetap percuma. Dan benar saja, bunga itu menembus pedang Bailu dengan mudah. Senyum Yin Sui makin lebar, merasa kemenangannya sudah jelas. Yang terjadi, Bailu justru menelan bunga itu bulat-bulat, wajahnya santai. Teksturnya keras, katanya ringan, nggak mirip bunga sama sekali, tapi rasanya kayak daging. Kalau dimasak asam manis mungkin lebih enak. Ucapan itu membuat senyum Yin Sui kaku. Dekan sampai melotot tak percaya, sementara instruktur Nishu di belakang hanya tertawa kecil. Dia sudah tahu betul kekuatan Bailu. Yue pun tersenyum lega melihat orang yang ia sukai masih berdiri tanpa luka. Yin Sui menertawai diri sendiri, senjata andalannya runtuh semudah itu. Bailu tetap santai, sudah habis triknya. Kalau begitu, giliranku. Aura ungu menyala-nyala keluar dari tubuh Yin Sui. "Jangan puas diri, tanpa bunga Wujie pun aku bisa membunuhmu."
Bawahannya buru-buru bicara, menyarankan agar Yin Cui mundur dan menyusun rencana baru. Tapi Yin Cui keras kepala. Bawahannya menekankan lagi, bunga Wujie sudah hancur. Kalau sesuatu terjadi lagi pada Anda, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada sekte. Akhirnya, bawahan itu menunduk hormat pada Bailu. Tolong beri ruang agar kami bisa mundur. Bailu menanggapi santai, kalau sebaliknya terjadi, apa kalian akan memberiku ruang? Bawahan itu mendongak, suaranya tegas. Sekte Wuxianje kami bukanlah sesuatu yang bisa ditindas. Ular hijau aura spiritual muncul di tangannya, bersiap bertarung. Bailu hanya mengubah pedangnya yang tersisa menjadi tongkat. Tanpa banyak bicara, ia melempar tongkat itu ke arah lawan. Saat hampir mengenai target, Bailu sudah teleport ke tongkat itu dan langsung menyerang. Tongkat bawahan Yin Cui hancur berkeping, tubuhnya terlempar keras ke tanah, seketika tak sadarkan diri. Yin Cui terdiam, wajahnya pucat, sulit dipercaya bawahannya bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Bailu menoleh padanya dan berkata santai, "Sekarang giliranmu." "Kau jangan pernah berpikir bisa mempermalukanku," teriak Yin Cui marah. Ia memanggil kereta naga andalannya, namun yang muncul hanya sebesar mainan. Anehnya, ia tetap memaksakan diri menaiki kereta mini itu. Dengan wajah merah padam, ia melesat kabur. Bailu tidak tinggal diam, ia memerintahkan tongkatnya untuk memanjang, mengejar kepergian Yin Cui. Yin Cui bersumpah akan membalas rasa malunya suatu hari nanti. Sistem memberi selamat karena Bailu telah memenangkan pertempuran. Dengan wajah santai, Bailu bergumam, "Bisa nggak sih aku ganti senjata? Kayaknya senjataku sekarang agak kotor." Sesampainya di sekte Wuxianje, Yin Cui berjalan sempoyongan sambil memegangi bokongnya, menahan rasa sakit. Tak lama kemudian, jiwa hitam muncul. Melihat kondisi Yin Cui, ia menahan amarah lalu berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama Yang Mulia Holy Maiden tidak melupakan kesepakatan kita, aku jamin sekte Wuxianje akan berdiri sebagai sekte nomor 1 di dunia." Wajah Yin Cui tetap dipenuhi amarah. Dalam hatinya, ia bertekad suatu hari akan membalas dendam pada Bailu dan Akademi Qinghong. Sementara itu, di tempat Bailu berada, sang dekan menghampirinya. Ia memuji Bailu yang kini kekuatannya telah pulih, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Keesokan harinya, waktunya tiba. Pil iblis yang dulu pernah ditelan Nalan, kini ditagih oleh Xiaomeng. Ia mencoba mengeluarkan paksa pil itu, namun saat proses berlangsung, muncul bayangan mengerikan di belakangnya yang seolah hendak menghalangi. Bailu segera turun tangan. Ia menggenggam tanduk Xiaomeng, menghentikan tindakannya. Dengan tenang, Bailu menggendong Nalan, lalu mendudukannya di atas ranjang. Ia berkata lembut, "Aku sudah berjanji, pil iblis ini akan kukembalikan hari ini, jangan khawatir." Ritual pun dimulai. Tubuh Nalan bercahaya emas, perlahan terangkat ke udara. Wajahnya meringis kesakitan, namun Bailu menenangkannya, memintanya bertahan sebentar lagi. Hingga akhirnya, pil iblis itu berhasil dikeluarkan. Bailu menatap Nalan dan menjelaskan, "Setelah pil iblis keluar, kau akan tertidur untuk sementara waktu karena kehilangan kekuatan. Tapi saat kau bangun nanti, itu waktunya menerima ucapan selamat karena kau resmi telah memasuki ranah Golden Core." Tak lama, di langit Qingluan, petir-petir menggelegar. Kilatan hanya berkumpul di atas puncak itu. Instruktur Nishu dan instruktur Yan yang kebetulan lewat menatap fenomena aneh tersebut. Instruktur Yan bergumam, "Sepertinya ada pertempuran besar di puncak Qingluan." Namun Nishu menjawab santai, "Itu normal, yang tidak normal justru kalau tidak ada apa-apa di sana." Nishu lalu bertanya, apakah Yan masih ingat dengan naga yang dibawa Holy Maiden Yin Cui? Yan mengangguk. Ia masih ingat, naga itu ditangani orang-orang dari puncak Qingluan. Tapi, hal yang membuat Nishu heran, di puncak itu hanya ada 2 murid ranah Golden Core dan seorang Demon King. Sedangkan naga tersebut, ranahnya jelas jauh lebih tinggi dari mereka. Yan ikut kebingungan, namun Nishu segera mengalihkan pembicaraan. Ia mengeluarkan sekeranjang buah segar dan memberikannya pada Yan.
Yan terkejut, bukankah ini untuk dekan yang sedang sakit? Nishu tersenyum licik, membuka keranjang itu dan memperlihatkan isi tersembunyi di balik buah, sebuah buku dengan judul mencurigakan, Rahasia Istana Kebahagiaan. Dekan yang memintanya, yang jelas bukan buku bacaan anak-anak. Adegan berpindah ke puncak Qingluan. Dari lubang sambaran petir, Xiaomeng muncul. Rambutnya kini megar seperti kribo, berwarna pink. Ia berdiri tegap, lalu berseru lantang. Aku ingin tahu siapa yang berani bicara keras padaku di masa depan. Nampaknya, ia telah menembus ranah Demon Venerable tingkat pertama. Namun, di antara mereka yang berada di puncak Qingluan, Xiaomeng tetaplah yang terlemah. Ia menunduk hormat pada Manman, lalu meminta maaf karena tadi berteriak keras. Manman menyemangatinya. Demon Venerable juga sudah sangat kuat kok. Kalau kau terus berlatih, mungkin beberapa ratus tahun lagi bisa menyusul Little Six alias Liu. Sementara itu, Suli tengah menutup lubang-lubang bekas sambaran petir. Xiaomeng melirik ke arah Xiaowu yang berdiri di belakang Xiaowu. Dalam hati ia merasa ranah Xiaowu jelas lebih rendah darinya. Dengan percaya diri, ia melancarkan serangan, tapi justru meleset, dan dalam sekejap, Xiaowu membalas dengan satu tinju telak. Xiaomeng terhuyung, memegangi hidungnya, bingung. Kenapa bisa sakit? Aku kan sudah Demon Venerable. Suli mengusap kepala Xiaowu. Ia menjelaskan, Xiaowu barusan melewati masa kesusahan bersamamu dan berhasil menembus ranah Demon Sovereign. Tak lama, Yunxi datang sambil membawa sebuah gulungan, lalu menyerahkannya pada Suli. Saat Suli membuka dan melihat isinya, ia langsung terkejut. Suli terdiam sejenak. Hal yang membuatnya kaget adalah isi dari gulungan itu, sebuah lukisan gunung. Yang aneh, gunung itu terlihat terpotong di beberapa bagian, tapi tetap berdiri seimbang. Yunxi menjelaskan, itu adalah alam rahasia yang baru ditemukan di dinasti Yan, sisa-sisa peninggalan sekte kuno besar. Xiaomeng langsung menimpali. Apa benar peninggalan sekte besar, bau spiritualnya terasa kuat sekali. Namun Suli justru merasa berbeda. Aku mencium bau terbakar yang sangat kuat. Dan ternyata, kedua kaki Xiaomeng sudah dipasangi roket oleh Xiaowu. Tanpa aba-aba, roket itu menyala. Xiaomeng meluncur ke udara sambil berteriak panik. Xiaowu santai saja, bahkan bergumam, lain kali dia akan mengirim Xiaomeng sampai ke bulan. Suli mengabaikan keributan itu, lalu melanjutkan pembahasan tentang alam rahasia. Hanya kultivator wanita yang boleh masuk. Karena itu, ia merasa tempat itu lebih mirip jebakan. Yunxi menunduk sedih, mengaku ia juga merasa demikian. Tapi ia tidak punya pilihan. Terakhir kali akademi diserang, ia tidak berdaya. Jadi meski itu jebakan, ia tetap ingin mencobanya. Suara Bailu terdengar dari kejauhan. Ia berkata, kalau memang begitu, pergilah dan bawa Nalan bersamamu. Nalan baru saja menembus ranah baru. Ia butuh pengalaman untuk menstabilkannya. Tak lama kemudian, Xiaomeng jatuh menghantam tanah tepat di samping Bailu. Ia bilang ingin pergi juga, karena mendapat sinyal bantuan dari sukunya. Bailu menawarkan bantuan, tapi Xiaomeng buru-buru menolak. Ia ingin terlihat kuat, padahal niatnya hanya pamer pada sukunya bahwa ia sudah naik ranah. Bailu mengangkat jarinya. Ia memberi sebuah tanda berbentuk kepala burung kepada murid-muridnya, termasuk Xiaomeng, sambil mengancam agar Xiaomeng tidak berani kabur darinya. Xiaomeng hanya bisa memasang wajah masam. Bahkan setelah selama ini, masih juga nggak percaya sama aku. Bailu mengelus kepalanya. Xiaomeng bergumam kesal, merasa tidak bisa dibujuk hanya dengan cara itu. Tapi, yang membuatnya benar-benar kaget, itu bukan Bailu asli. Itu hanyalah avatar tribulansinya. Dan Bailu memerintahkan avatar itu untuk ikut menemani Xiaomeng. Waktu pun berlalu. Bailu kini duduk santai bersama Xining di bawah pohon. Xining tersenyum, menganggap momen itu seperti bulan madu mereka.
Di atas, dari sebuah lubang di batang pohon, seekor induk tupai bersama kedua anaknya terlihat gemetar, ketakutan. Di depan mereka, seekor ular dengan hawa jahat menatap buas. Ular itu mengancam, jika induk tupai menyerahkan dirinya, anak-anaknya akan dibiarkan hidup. Tapi, setelah ular menggigit leher induk tupai dan tubuhnya mulai lemas, ia justru ingkar janji. Anak-anak tupai tetap jadi sasaran, satu demi satu, dimangsa tanpa belas kasihan. Induk tupai yang hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba diliputi amarah. Dengan sisa tenaganya, ia menggigit leher ular dengan brutal, menyeretnya keluar dari sarang. Pertarungan singkat itu berakhir di tanah, tapi luka sebelumnya membuat induk tupai tidak berdaya lagi. Ular itu kabur, sementara tupai tergeletak sekarat. Bailu mendekat, mengangkat tubuh kecil itu. Ia bisa merasakan tupai itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi iblis. Xianing memeriksa dengan numerologinya dan berkata kekuatan itu bangkit karena dorongan melindungi anaknya. Sayangnya, kedua anaknya sudah mati. Bailu terdiam, lalu menyalurkan teknik penyembuhannya. Berlatihlah dengan baik dan jangan gunakan kekuatanmu untuk berbuat jahat. Setelah itu, Bailu kembali menaiki kereta kudanya. Dari kejauhan, induk tupai yang sudah pulih bersujud hormat, memberi penghormatan pada penyelamatnya.